ikan gapi barangkali sudah tidak asing dengan adanya fenomena ikan gapi banci. Gapi banci adalah ikan gapi yang tidak jelas jenis kelaminnya, apa itu jantan atau betina. Saya beberapa kali memelihara gapi banci dalam akuarium. Kebetulan saya beternak gapi di kolam belakang rumah dan punya koleksi gapi cukup banyak. Dan beberapa nampak berbeda dari yang lain karena tidak jelas jenis kelaminnya. Nah, dalam video ini adalah ikan gapi banci dari jenis albino red. Albino red jantan memiliki tubuh seluruhnya merah dengan sirip ekor yang lebar. Sedangkan betina warna merahnya hanya di bagian belakang tubuh dan memiliki sirip ekor tidak selebar jantan. Sedangkan gapi banci di video ini memiliki bentuk yang mirip gapi betina namun memiliki gonopodium. Gapi banci yang sering saya jumpai biasanya memiliki tubuh dan warna mirip betina, namun memiliki gonopodium atau alat bantu kawin yang biasanya dimiliki jantan. Gonopodium yang dimiliki gapi banci ini tidak sepanjang milik jantan sesungguhnya. Saya belum pernah mengawinkan gapi banci dengan betina maupun jantan. Namun berdasarkan pengalaman teman-teman saya, katanya gapi ini mandul alias tidak bisa menghasilkan keturunan. Gapi banci timbul karena ketidakseimbangan hormon dalam tubuh gapi, dan ini tidak bisa disembuhkan. Gapi ini dianggap ikan cacat oleh peternak dan biasanya akan dibuang. Orang awam yang belum terlalu paham dengan ikan gapi akan menganggap bahwa gapi ini berkelamin betina, karena sekilas memang mirip sekali dengan gapi betina normal. Perlu kejelian dalam memperhatikan gonopodiumnya untuk tahu bahwa ini merupakan ikan banci. Ya, fenomena gapi banci merupakan salah satu keunikan dunia binatang yang memperkaya kasanah gapi-gapi di dunia pecinta ikan hias air tawar. Ikan gupi merupakan ikan yang cukup populer sekarang ini. Si mungil nan cantik ini begitu memikat banyak orang, maka jangan heran muncul usahawan baru yang memilih menjadikan ikan gupi sebagai ikan budidaya. Kabarnya nih Magenters, ikan satu ini mudah berkembang biak loh dan menghasilkan banyak sekali burayak yang berkualitas tinggi. Namun ternyata di balik suksesnya bisnis ikan gupi ini banyak pembudidaya yang kadang masih gagal dalam tahap pembenihan. Nah, bagaimana sih sahabat cara pembenihan gupi yang benar? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut cara pembenihan ikan gupi yang menghasilkan burayak pilihan. Yang pasti kalau untuk pemilihan gupi kita yang pertama adalah pemilihan indukan. Selama indukan kita bagus, berkualitas, akan akan menurunkan corak yang bagus juga atau kualitas yang bagus juga. Yang penting kita pakai dicampur dengan pakan hidup untuk mengeluarkan warna juga, untuk membuat form atau badannya bagus. Pakan hidupnya apa, Pak? Kalau saya pakai Artemia. Iya. Kalau pagi saya pakai untuk pakan suplemen supaya gupi sehat. Kalau terus untuk pulang kerjanya saya kasih pakan pelet itu, nanti malam saya kasih Artemia. Cara memilih indukan yang bagus. Dalam pemilihan indukan Magenters, pastikan kalian memilih indukan yang benar-benar bagus. Kalian bisa melihat dari warna, bentuk, dan usia indukan tersebut.
Sebab jika sampai salah dalam pemilihan indukan, maka hasil yang akan kalian dapatkan nantinya juga pasti dalam kualitas yang rendah. Pilihlah indukan yang sehat dan juga aktif. Hindari betina yang cenderung pasif dan hanya berdiam diri di bagian dasar atau permukaan akuarium. Perhatikan pula ciri-ciri fisiknya. Ikan gupi yang sehat memiliki bentuk kepala dan tubuh yang sempurna. Sisiknya terlihat sehat dan juga rapi. Tidak ada yang berdiri atau terkelupas. Mereka akan lebih sering bergerak, sirip-siripnya sehat dan juga mulus. Tidak terluka, hilang, apalagi bopeng-bopeng. Induk ikan gupi betina Magenters memiliki bentuk tubuh lebih bulat dengan warna yang membosankan. Mereka juga tidak memiliki sirip, sedangkan indukan gupi jantan bertubuh ramping dengan warna cerah yang kontras. Selain itu biasanya indukan yang bagus berusia di angka 3-4 bulan, sebab ketika di usia tersebut, ikan gupi sudah cukup matang untuk dipijahkan nantinya. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Proses pembibitan ikan gupi. Untuk pemijahan kita tetap di tank. Nanti kalau untuk persiapan ikan yang mau melahirkan kita pisahkan yang induk. Setelah melahirkan kita tunggu 3 hari. Selama ikannya itu nggak dicampur, yang anak sama induk nggak dicampur, kita tunggu 3 hari baru kita masukkan lagi ke jantannya. Iya, kalau udah lahir terus sudah habis anakan yang di perut, kita indukannya kita pisah lagi. Nah, Magenters, sekarang saatnya ikan gupi dipijahkan ya, agar menghasilkan bibit yang banyak. Namun sebelum pemijahan dilakukan, pastikan sahabat memisahkan terlebih dahulu ikan gupi yang akan menjadi indukan. Agar ikan gupi cepat beranak, lakukan proses ini di atas wadah dengan mengisi air bersih setinggi 30 cm. Lalu endapkanlah selama minimal 1 hari terlebih dahulu. Masukkan ikan gupi betina di pagi hari ke dalam wadah yang sudah diisi air bersih tadi. Lalu di sore hari, masukkanlah ikan gupi jantan dan lakukan proses pemijahan selama 4 hingga 7 hari. Cara mengawinkan ikan gupi dalam proses pemijahan biasanya induk jantan lebih banyak dimasukkan ketimbang induk betina dengan perbandingan 1:5. Cara ternak ikan gupi yang satu ini membutuhkan proses 3 hingga 4 minggu hingga lahirnya embrio. Jika kamu melihat adanya indukan betina yang sudah dibuahi, segera pisahkan dan masukkan ke dalam wadah penetasan dan tunggu hingga telur ikan gupi menetas. Perawatan burayak ikan gupi. Kalau untuk makanan burayak untuk 1-15 hari kita kasih pelet yang lembut, itu cuma sekali dalam sehari. Tapi kalau untuk artemianya kita kalau bisa full untuk usia 1-15 hari, karena itu mengaruhi nantinya warna sama bentuk tubuhnya. Telur yang baru menetas membutuhkan perawatan yang ekstra ya, agar menghasilkan anakan ikan gupi yang berkualitas tinggi. Maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu dalam pemberian pakan. Menjaga sirkulasi udara dalam kolam tetap baik, serta pergantian air secara berkala. Pemberian pakan pada ikan burayak Magenters terdapat 3 jenis loh, yaitu pakan alami, artemia, dan juga pakan pabrikan yang berbentuk bubuk. Pakan yang diberikan bisa berupa infusoria sampai berumur 5 hingga 7 hari. Kemudian pakan ikan alami juga dapat diberikan Magenters. Berikan pada mereka kutu air dan juga udang renik untuk melindungi anak ikan. Maka pada wadah pemeliharaan diberikan enceng gondok atau tanaman air berupa hidrilla. Agar ikan mendapatkan asupan oksigen yang baik di dalam kolam, pastikan ganti airnya setiap 1 hingga 3 hari sekali ya. Jangan sampai kolam ikanmu dalam keadaan yang kotor, sebab akan mempengaruhi tingkat kematian pada ikan.
Usia ikan gupi siap jual. Setelah semua tahap selesai, maka Magenters tinggal menunggu dan merawat dengan baik hingga ikan gupi siap untuk dijual. Biasanya ikan gupi dapat dijual ketika usianya sudah memasuki 2,5 bulan hingga 3 bulan. Ikan gupi yang ada di pasaran memiliki harga yang cukup beragam, jadi kalian harus siap-siap untuk untung besar nantinya. Sebab pangsa pasar ikan gupi cukuplah banyak, tidak hanya dari Indonesia saja tetapi juga dari mancanegara. Bahkan kalian pun bisa menjualnya melalui sosial media loh, atau lewat komunitas-komunitas yang ada di Facebook dan juga lain sebagainya. Bagaimana? Mudah sekali bukan sahabat cara memijahkan ikan gupi ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun Magenta Inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.